Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang tenang tapi auranya begitu kuat, yang diamnya bisa membuat orang lain segan, ucapannya seperti sabda, dan rezekinya mengalir dari arah yang tak disangka? Mereka inilah orang-orang berweton pon, pemilik rahasia kehidupan yang jarang dibuka ke publik. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno, yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam ilmu kejawen, setiap weton bukan sekadar tanggal lahir, ia adalah cetak biru kehidupan, sebuah kombinasi antara kekuatan langit, bumi, dan nasib yang sudah digariskan sejak seseorang menghirup udara pertama. Di antara 5 pasaran Jawa, pon sering disebut paling misterius, tak sekeras kliwon, tak sehangat legi, namun menyimpan keseimbangan yang halus dan sulit ditebak. Orang Jawa dulu percaya pon adalah waktu di mana alam sedang diam tapi berenergi. Saat angin seolah menahan napas, bumi seperti menunggu pesan langit. Itulah sebabnya siapapun yang lahir pada hari pon dipercaya membawa daya gaib, ketenangan yang dalam. Mereka bukan orang yang suka bicara banyak, tapi sekali berkata, bisa mengguncang keyakinan orang di sekitarnya. Weton pon sering diibaratkan seperti air di dasar sumur tua, tak tampak dari permukaan, tapi jernih, dingin. Ada yang menyimpan kehidupan. Mereka mampu menenangkan siapa saja, tapi juga bisa menenggelamkan jika dilawan. Itulah rahasia pertama yang jarang diungkap. Pon bukan tentang kekuatan lahiriah, tapi tentang kendali batin. Dalam laku spiritual Jawa, kendali batin jauh lebih tinggi nilainya daripada kekuatan fisik. Orang pon biasanya memiliki kemampuan luar biasa dalam menahan diri. Di balik sikap diamnya, mereka sedang membaca arah energi, mengenali maksud orang lain, dan menimbang langkah. Tak heran, banyak tokoh spiritual atau pemimpin bijak lahir di hari pon. Namun di balik ketenangan itu, ada ujian besar, kesepian dan beban batin. Karena alam memberi mereka kedalaman rasa, orang pon kerap menanggung perasaan sendiri. Mereka bisa memahami penderitaan orang lain tapi sulit menceritakan kesedihannya sendiri. Kadang, mereka tertawa di depan banyak orang, padahal di dalam hatinya sedang berdialog dengan Tuhan. Rahasia ini membuat hidup orang pon seperti air mengalir di antara bebatuan, terus mencari jalan. Kadang berbelok, tapi selalu sampai ke tujuan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas rahasia weton pon yang jarang diungkap ke publik. Siap, mari lanjut. Sejak manusia lahir di bawah langit Jawa, para leluhur percaya setiap hari membawa napas tersendiri. Ada hari yang panas membara, ada pula yang teduh seperti embun pagi. Dan di antara semua pasaran, pon dikenal sebagai napas yang paling halus, tenang, namun penuh getaran rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Anak-anak berweton pon sejak kecil biasanya berbeda. Mereka bukan anak yang ribut atau suka berebut. Mereka lebih banyak mengamati. Ada tatapan dalam di mata mereka yang sulit dijelaskan, seperti sedang melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Di desa-desa Jawa zaman dulu, anak seperti ini sering disebut duweni rasa luwih, punya rasa lebih dari manusia kebanyakan. Ada kisah dari lereng Gunung Merapi tentang seorang bocah bernama Jati, lahir pada malam Jumat Pon. Sejak kecil, Jati senang duduk di bawah pohon beringin dekat sendang. Ia diam menatap air seolah mendengarkan sesuatu yang datang dari dasar bumi. Ketika ditanya oleh ibunya, "Ngopo kok meneng wae le?" Ia menjawab pelan, "Aku lagi ngerungu bumi." Bumi kadang ngomong pelan banget." Jawaban itu membuat ibunya tertegun, sementara para tetangga menganggapnya aneh. Tapi waktu berjalan, dan keanehan itu berubah jadi keajaiban. Saat musim kemarau panjang, Jati kecil tahu kapan hujan pertama akan datang. Ketika ada orang hendak datang ke rumah, ia bisa menebaknya tanpa salah. Semakin besar Jati makin pendiam, tapi kata-katanya sering menjadi kenyataan.
Ia tak pernah menyombongkan diri, tapi semua yang mengenalnya merasa teduh di dekatnya. Orang-orang mulai percaya, anak berweton pon memang dilahirkan dengan rasa yang terhubung pada alam. Namun di balik ketenangan itu Jati sering gelisah. Ia mendengar suara dari dalam dirinya. Bukan suara yang menyeramkan, tapi semacam bisikan lembut yang menuntun. Kadang di tengah malam, ia terbangun dengan firasat kuat. Besok akan ada tamu. Dan benar, keesokan paginya seseorang datang membawa kabar penting. Dalam kejawen suara semacam itu disebut rasa sejati, pintu batin yang terbuka langsung pada Gusti Allah. Tidak, semua orang mampu menjaganya, karena sekali batin kotor, pintu itu akan tertutup. Orang pon seperti Jati diberi anugerah ini sejak lahir. Kemampuan membaca isyarat alam, mengerti tanpa dijelaskan dan merasakan tanpa disentuh. Tapi anugerah besar selalu datang bersama ujian besar. Rasa yang terlalu peka sering membuat mereka lelah. Mereka bisa menangkap perasaan orang lain, bahkan yang disembunyikan. Saat orang lain tertawa palsu, hati mereka tahu. Saat seseorang berniat jahat, dada mereka terasa panas. Karena itulah, orang pon sering memilih menyendiri, bukan karena sombong, tapi karena butuh ruang untuk menenangkan badai dalam dirinya. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai laku meneng, diam yang berisi. Dalam diamnya, orang pon mendengar suara Tuhan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka memahami bahwa hidup bukan sekadar bergerak, tapi merasakan arah. Suara dari dalam diri itu yang menjadi kompas hidup mereka. Ia membimbing tanpa paksaan, mengingatkan tanpa menakut-nakuti. Kadang suara itu berkata, jangan ke sana. Dan benar, bila mereka melanggar, selalu ada hal buruk terjadi. Kadang suara itu menuntun, bantu dia. Dan ketika diikuti, datang rezeki yang tak disangka. Rahasia pertama weton pon pun terbuka di sini. Mereka hidup bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Dan rasa itu adalah jembatan antara manusia dengan semesta. Siapa yang mampu menjaganya tetap bersih, akan selalu disertai Gusti, sekalipun dunia di sekitarnya penuh badai. Tidak ada kekuatan tanpa ujian. Dan bagi orang berweton pon, ujian terbesar bukanlah kemiskinan, bukan pula penderitaan fisik, melainkan kesunyian yang panjang dan dalam. Mereka diciptakan dengan hati yang peka, tapi justru itu membuat mereka lebih sering terluka oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Rasa yang terlalu halus membuat mereka menangkap kesedihan, kekecewaan, bahkan kebohongan, jauh sebelum orang lain menyadarinya. Dalam cerita para tetua, orang pon ibarat bulan di langit malam. Terang, indah, tapi selalu sendirian. Mereka bisa dikelilingi banyak orang, tapi hatinya tetap sunyi. Kadang mereka menatap langit tanpa sebab, merasa hampa tanpa tahu kenapa. Itu bukan tanda lemah, melainkan panggilan batin yang mengingatkan bahwa jiwa mereka berasal dari tempat yang lebih tinggi, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Jati, anak berweton pon dari lereng Merapi, merasakan ujian itu saat beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi pemuda yang disegani karena tutur. Katanya sopan dan pikirannya dalam. Tapi semakin banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, semakin besar pula beban di dadanya. Ia bisa merasakan kepedihan orang lain, bahkan tanpa perlu mendengar cerita lengkap. Ia menanggung rasa yang bukan miliknya sendiri. Setiap kali membantu orang, sebagian energinya ikut terkuras, dan ketika malam tiba, ia duduk sendirian di bawah pohon beringin yang sama, memandangi rembulan, mencari jawaban di antara bintang-bintang. Kenapa aku merasa sepi, padahal banyak yang datang padaku? Bisiknya dalam hati. Dalam keheningan itu, suara halus menjawab dari dalam dirinya, sepimu adalah ruang untuk mengenal dirimu sendiri. Kau diberi rasa dalam agar engkau tak mudah goyah, tapi juga agar kau belajar arti ketulusan. Kesendirian orang pon bukan kutukan, ia adalah laku spiritual yang disiapkan alam. Dalam diam dan sepi mereka belajar mengenali batin, memelihara sabar dan mengasah empati. Namun bagi yang tak kuat menanggungnya, kesepian itu bisa berubah menjadi penderitaan. Banyak orang pon yang terjebak dalam pikirannya sendiri, merasa tidak dipahami, hingga kehilangan arah. Karena itu, leluhur Jawa berpesan, wong pon kudu eling lan waspada, meneng aja nganti lali, sepi aja nganti mati rasa. Orang pon harus tetap ingat dan waspada. Diam jangan sampai melupakan hidup, sunyi jangan sampai mematikan rasa. Ada kalanya kesunyian itu membawa mereka pada pencerahan. Jati menyadari bahwa semakin ia menerima kesepiannya, semakin banyak ia mengenal rahasia kehidupan. Ia belajar mendengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Ia melihat bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Setiap peristiwa kecil di sekelilingnya menjadi guru. Suara burung di pagi hari,
Gemericik air, bahkan hembusan angin yang lembut. Semuanya memberi tanda bahwa semesta tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Ujian batin orang Pon seringkali berwujud kehilangan orang yang dicintai, kehilangan arah, atau kehilangan rasa percaya diri. Tapi setiap kehilangan membawa pelajaran bahwa keikhlasan adalah jalan menuju kekuatan. Dan setiap kali mereka berhasil melewati satu ujian, batin mereka naik satu tingkat lebih tinggi. Kesendirian bagi orang Pon bukan akhir, tapi pintu menuju kedewasaan spiritual. Sebab hanya dalam sunyi mereka bisa mendengar suara Gusti yang sebenarnya. Dan dari situ mereka belajar arti sejati dari kata pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak alam dan Tuhan, tanpa kehilangan semangat untuk terus melangkah. Maka bila kamu lahir di hari Pon dan merasa sering sendirian, jangan takut. Itu bukan tanda kamu tidak disayang, tapi tanda kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Karena orang Pon lahir untuk kuat dalam sepi dan bersinar di tengah gelap. Dari kesunyian itulah, kelak mereka akan menemukan makna sejati hidupnya. Menjadi cahaya bagi orang lain yang tersesat dalam bisingnya dunia. Bagi kebanyakan orang, rezeki berarti uang, pekerjaan, atau keberuntungan yang tampak di mata. Namun bagi mereka yang lahir di hari Pon, rezeki sering datang dalam bentuk yang tak kasat mata, tak selalu berupa harta, melainkan perlindungan, ketenangan, dan jalan keluar yang datang di saat genting. Jati, pemuda dari lereng Merapi yang kita kenal sejak kecil, telah tumbuh menjadi orang dewasa yang sederhana. Ia tak punya banyak harta, rumahnya kecil, tapi hidupnya terasa cukup. Yang menarik, setiap kali ia benar-benar membutuhkan sesuatu, entah bagaimana selalu ada saja pertolongan yang datang, bahkan dari arah yang tidak pernah ia sangka. Pernah suatu hari sawahnya tertimpa longsor. Ia kehilangan hampir seluruh panenan. Tapi esoknya, seorang petani kaya dari dusun sebelah datang membawa kabar Jati. Aku butuh orang sepertimu untuk mengurus ladangku. Datanglah besok pagi. Tanpa ia meminta, tanpa mencari, rezeki itu datang seperti angin lembut yang membawa kabar dari langit. Orang-orang menyebutnya keberuntungan, namun para tetua desa berkata, ora ana bejo tanpa sebab, tak ada keberuntungan tanpa sebab. Mereka tahu, rezeki orang Pon datang bukan karena kerja keras semata, melainkan karena getaran hati yang ikhlas dan sabar. Semesta bekerja menolong mereka yang menjaga rasa, sebab hati yang bersih adalah magnet bagi keberkahan. Dalam primbon Jawa kuno, ada petuah wong Pon uripe tansah kaparingan pangayomaning Gusti. Artinya hidup orang Pon selalu dalam lindungan Tuhan. Mereka mungkin tak kaya raya, tapi jarang benar-benar kekurangan. Ketika mereka berdoa, doa itu seperti diterbangkan langsung ke langit. Ketika mereka bersedekah, balasannya sering datang cepat dan tak disangka. Rahasia ini membuat banyak orang Pon tampak tenang menghadapi hidup. Meski di luar mereka sederhana, di dalam mereka kaya dengan rasa syukur. Namun rezeki orang Pon bukan tanpa syarat. Mereka harus menjaga niat dan kesucian hati. Sekali saja iri, sombong, atau memendam dendam, aliran rezekinya bisa tersumbat. Energi Pon adalah energi keseimbangan. Jika hati mereka lapang, alam terbuka untuk memberi. Tapi bila hati mereka tertutup, segalanya menjadi seret. Karena itu, orang Pon selalu diingatkan untuk banyak bersyukur, menjaga tutur kata dan tidak berlebihan dalam keinginan. Suatu ketika Jati diuji lagi. Ia menemukan dompet di jalan berisi uang dalam jumlah besar. Tak ada identitas di dalamnya. Di tengah kebingungan, suara lembut di hatinya berkata, tahanlah, ini bukan milikmu. 2 hari kemudian datang seorang lelaki tua ke rumahnya. Lelaki itu gemetar dan berkata, aku kehilangan dompet di jalan dekat pasar. Jati tersenyum, mengembalikan dompet itu tanpa meminta imbalan. Beberapa hari berselang, ladangnya yang sempat rusak tiba-tiba tumbuh subur dengan hasil 2 kali lipat dari sebelumnya. Itulah cara alam bekerja diam-diam, lembut tapi pasti. Orang Pon sering tidak sadar bahwa rezeki mereka dikirim melalui kebaikan yang mereka tanam. Tiap kata tulus, tiap doa malam yang lirih, tiap bantuan kecil kepada orang lain, semua itu menjadi pintu rezeki yang tak terlihat mata. Down to, dan di saat banyak orang berlari mengejar dunia, orang Pon justru mendapatkannya dengan cara yang lebih dalam, dengan ketenangan, doi dan keikhlasan. Karena itu, jika kamu lahir di hari Pon dan merasa rezekimu tak sebesar orang lain, jangan berkecil hati. Bisa jadi rezekimu bukan berbentuk uang, tapi perlindungan dari bahaya, keberuntungan dalam waktu yang tepat, atau hati yang tak mudah resah. Itulah rezeki halus hadiah dari
Gusti yang hanya diberikan kepada mereka yang hidup dengan rasa sejati. Rahasia ketiga pun terkuak. Rezeki orang pon bukan tentang banyaknya yang datang, tapi tentang berkahnya yang tak pernah habis. Selama mereka jujur, sabar, dan ikhlas, alam akan menjaga mereka dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Orang-orang pon sering tidak sadar bahwa mereka membawa aura yang memikat dan menenangkan secara alami. Bukan karena wajah tampan atau paras cantik, melainkan karena getaran energi batin yang terpancar dari kedalaman jiwa mereka. Mereka seperti air tenang di tengah badai kehadirannya, saja mampu membuat orang di sekitar merasa aman, nyaman, bahkan terlindungi. Di dusun tempat Jati tinggal, banyak orang sering berkata, anak pon iku rasane adem orang medan-medani. Mereka menyukai cara Jati menatap lembut tapi dalam. Cara bicaranya pelan, tapi ucapannya seolah membawa kekuatan yang sulit dijelaskan. Bahkan hewan-hewan di sekitar rumahnya seolah mengenal aura itu. Burung-burung sering hinggap di pagar rumahnya. Ayam-ayam betah mendekat tanpa takut, dan anjing penjaga desa tak pernah menggonggong padanya. Semua seolah tunduk pada getaran batin yang menenangkan. Namun daya tarik terbesar orang pon bukan dari tampilan luar, melainkan dari jiwa yang bersih dan hati yang tulus. Leluhur Jawa menyebut ini sebagai karomah alus, kekuatan spiritual yang tidak bisa dipamerkan, tapi bisa dirasakan. Ketika mereka menolong orang dengan niat baik, alam seperti ikut bekerja bersama mereka. Sebuah doa pendek dari hati yang tulus bisa lebih kuat dari 1000 kata orang lain. Dan seringkali tanpa sadar, orang pon mampu mengubah suasana hati orang lain hanya dengan kehadirannya. Jati sering mengalami hal itu. Ketika ada warga yang bertengkar, mereka memintanya datang. Anehnya begitu Jati hadir dan duduk diam, suasana menjadi reda. Tak perlu kata-kata keras. Cukup dengan tatapan tenang dan nada lembut, pertikaian pun berakhir damai. Orang-orang kemudian berbisik, iki dudu wong biasa, ana sing nuntun hatine. Ini bukan orang biasa, ada kekuatan yang menuntun hatinya. Dalam dunia kejawen, karomah semacam ini bukan sihir. Ia lahir dari ketulusan yang dijaga bertahun-tahun, dari sabar yang diuji dalam kesepian, dan dari hati yang tak pernah berhenti berdoa. Energi orang pon mengalir seperti air yang membersihkan, bukan membakar. Mereka bisa menenangkan orang marah, menyembuhkan yang gelisah, bahkan menutup luka batin tanpa banyak bicara. Namun kekuatan semacam ini juga membawa tanggung jawab besar, sebab dalam setiap karomah tersimpan hukum keseimbangan. Apa yang dilakukan akan kembali berlipat ganda. Jika orang pon menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, rezeki dan keberkahan akan terus mengalir. Tapi bila disalahgunakan, hukum alam tak akan tinggal diam. Maka leluhur berpesan, wong pon kudu ngati-hati marang tembung lan pangroso. Orang pon harus berhati-hati dengan ucapan dan perasaannya, sebab setiap kata mereka bisa menjadi kenyataan, dan setiap niat mereka memiliki daya getar yang kuat. Ada malam ketika Jati sadar akan hal itu. Ia bermimpi berada di tengah hutan dengan sinar rembulan menyentuh wajahnya. Dari balik kabut muncul sosok tua berjubah putih berkata pelan, jangan sekali-kali engkau gunakan rasa untuk membalas dendam, sebab rasa itu bukan milikmu, melainkan titipan. Ketika ia terbangun, dadanya terasa hangat dan tenang, seolah mendapat peringatan langsung dari dunia gaib. Sejak malam itu Jati selalu berhati-hati. Ia tak mau marah berlebihan, tak mau mengutuk siapapun, karena ia tahu kata orang pon bisa menjadi doa dan doa bisa menjadi kenyataan. Orang pon tidak perlu belajar memikat, karena pancaran energinya sudah memikat secara alami. Mereka disukai anak kecil, dihormati orang tua, dan dipercaya oleh banyak kalangan. Mereka membawa kesejukan, bukan karena ingin dihormati, tapi karena alam telah menugaskan mereka menjadi penyeimbang. Seiring waktu berjalan, Jati semakin memahami bahwa hidupnya bukan sekadar tentang mencari rezeki atau ketenaran. Ia mulai menyadari bahwa tujuan hidup sejati orang pon bukan berada pada banyaknya harta, melainkan pada makna keberadaannya di dunia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditugaskan untuk menebar keseimbangan, menjadi cahaya di tengah kekacauan, dan menjadi penenang di antara jiwa-jiwa yang sedang gelisah. Malam-malam panjang diiringi suara jangkrik menjadi saksi perjalanan batin Jati. Ia duduk di teras rumah, menatap langit yang berhiaskan bintang, sembari merenungi perjalanan hidupnya. Dulu ia sering bertanya, mengapa aku harus hidup dengan jalan yang berat, sering sendiri, sering disalahpahami. Namun setelah semua ujian batin, setelah kesunyian yang begitu dalam, barulah ia mengerti bahwa kesendirian itu adalah ruang suci untuk menemukan jati diri. Orang pon adalah tipe manusia yang diciptakan dengan hati dalam. Mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan orang lain. Getaran batin,
tanda-tanda alam bahkan pesan dari mimpi. Mereka sering mendahului waktu, bisa merasa sebelum sesuatu terjadi. Karena itulah, mereka kerap tampak diam tapi seolah tahu segalanya. Namun di balik kepekaan itu, ada beban yang harus mereka pikul. Perasaan yang mudah terguncang dan empati yang terlalu besar. Jati sering menolong tanpa diminta, membantu tanpa berharap balasan. Tapi di balik itu semua, ia pernah merasa lelah. Sampai akhirnya, ia memahami satu hal penting, bahwa menolong bukanlah tugas manusia semata, melainkan cara alam bekerja melalui manusia. Ketika hati seseorang cukup bersih, maka alam akan menjadikannya saluran bagi cahaya Tuhan untuk turun ke dunia. Dan orang Pon, dengan karakternya yang lembut dan penyabar, adalah wadah terbaik untuk cahaya itu mengalir. Dalam kitab Primbon kuno disebutkan bahwa mereka yang lahir pada hari Pon memiliki pancar jiwa welas asih, inti jiwa penuh kasih. Itulah mengapa mereka sering tidak tega, tidak bisa membenci terlalu lama, dan sulit memendam dendam. Namun di balik kelembutan itu, justru tersembunyi kekuatan luar biasa, kekuatan untuk mengampuni dan menyembuhkan. Dua hal yang tidak semua manusia sanggupi. Suatu malam Jati kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di jalan setapak, dikelilingi kabut putih. Lalu terdengar suara lembut berkata, "Jangan lagi mencari siapa dirimu. Jadilah cermin bagi yang lain." Ia terbangun dengan mata berkaca-kaca. Sejak saat itu Jati berhenti bertanya tentang takdirnya. Ia mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menolong tanpa pamrih, dan berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ketenangan dunia di sekitarnya. Begitulah orang Pon, hidupnya adalah doa yang berjalan. Mereka tidak banyak bicara, tapi kehadirannya mampu membawa kedamaian. Mereka tidak mengejar kekayaan, namun rezeki akan mencari mereka ketika waktunya tiba. Dan ketika dunia sedang gaduh, justru merekalah yang tetap berdiri tegak dengan hati yang bening. Leluhur Jawa percaya orang Pon adalah penjaga sunyi, penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ketika mereka hidup dengan niat baik, maka seluruh alam semesta akan berpihak. Namun jika mereka menyimpang dari jalan kebenaran, maka alam pun akan memberi peringatan. Karena hidup mereka selalu berada dalam jalinan halus antara karma, takdir, dan restu leluhur. Kini Jati tahu, jalan rezekinya, ujian batinnya, dan karomahnya hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju satu titik. Kesadaran bahwa manusia bukan untuk menguasai dunia, tapi menyatu dengannya. Dan disitulah letak rahasia besar orang Pon. Mereka dilahirkan bukan untuk bersinar sendiri, tapi untuk menjadi pelita yang menuntun jalan bagi orang lain. Langit mulai mereka, mentari perlahan muncul dari balik cakrawala. Udara pagi terasa lebih tenang dari biasanya, seolah alam ikut bersyukur atas perjalanan panjang yang telah Jati lalui. Ia menatap ke depan, bukan lagi dengan mata yang penuh tanya, tapi dengan hati yang telah menerima. Karena kini ia mengerti, hidupnya sebagai orang Pon adalah sebuah anugerah, bukan beban. Dalam setiap langkah yang ia tapaki, tersimpan kisah tentang kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan bahwa setiap kejadian, seberat apapun, selalu membawa maksud suci dari Tuhan. Ia telah melewati ujian batin yang panjang, mengenal kesunyian hingga akar, merasakan rezeki yang datang dari arah tak terlihat, bahkan menyaksikan karomah yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Namun di atas semua itu, pelajaran terbesarnya adalah mengenal dirinya sendiri. Sebab barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Orang yang lahir pada weton Pon tidak diciptakan untuk hidup mudah, tetapi untuk hidup bermakna. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sering diuji lewat kehilangan, namun selalu diberi kekuatan untuk bangkit. Mereka sering diabaikan, namun justru dari kerendahan hati itulah kekuatan sejati mereka tumbuh. Seperti air yang tampak lembut tapi mampu menembus batu, begitulah hati orang Pon, tenang tapi tak bisa diremehkan. Jati kini hidup sederhana di desanya, menanam, menulis, dan berbagi ilmu kepada anak-anak kecil di sekitar rumah. Banyak orang datang kepadanya, bukan untuk meminta uang tapi nasihat dan ketenangan. Ia tidak menganggap dirinya lebih tinggi, karena ia tahu semua yang ia punya hanyalah titipan. Dan setiap kali seseorang berterima kasih padanya, Jati hanya tersenyum dan berkata, "Semua datangnya dari Gusti, aku hanya perantara." Itulah hakikat hidup orang Pon. Mereka tidak mengejar nama, tapi meninggalkan jejak. Jejak itu bukan pada harta atau jabatan, melainkan pada kebaikan yang tertanam di hati orang lain. Mereka adalah tipe manusia yang saat hadir membawa keteduhan dan saat pergi meninggalkan kerinduan. Dan ketika ajal tiba, alam pun seolah memberi penghormatan karena salah satu penjaga keseimbangan dunia
telah menunaikan tugasnya. Dalam pandangan leluhur Jawa, Weton Pon memiliki hubungan erat dengan unsur tanah, simbol keteguhan, kesabaran dan penerimaan. Tanah tidak pernah menolak apapun yang datang padanya. Hujan, air bahkan kotoran. Namun dari tanah pula tumbuh kehidupan baru. Bunga yang harum dan buah yang manis. Begitulah orang Pon, mereka menampung segalanya. Tapi yang keluar dari hati mereka selalu kebaikan. Kisah Jati hanyalah cermin kecil dari rahasia besar Weton Pon yang jarang diungkap ke publik. Di balik wajah yang tampak biasa, tersembunyi jiwa tua yang penuh kebijaksanaan. Mereka bukanlah manusia yang ingin menonjol, tapi ketika dunia gelap mereka justru jadi lentera. Dan di saat banyak orang kehilangan arah, mereka hadir sebagai penunjuk jalan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketulusan hati. Bagi siapapun yang lahir di Weton Pon, jangan pernah meremehkan perjalanan hidupmu. Mungkin jalannya sepi, mungkin rezekimu datang tak menentu, mungkin hatimu sering diuji. Tapi percayalah, semua itu bukan kebetulan. Alam sedang menempa jiwa agar kuat menanggung cahaya besar di masa depan. Karena orang Pon tidak diciptakan untuk hidup biasa, mereka diciptakan untuk menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, antara kerasnya realitas dan lembutnya spiritualitas. Kini kisah ini menutup dengan sebuah pesan yang sederhana namun dalam. Jangan takut pada jalan sunyi, karena disitulah suara Tuhan paling jelas terdengar. Dan bagi setiap jiwa Pon yang mungkin sedang merasa sendiri di luar sana, ketahuilah, alam semesta sedang menguji keteguhan hatimu, bukan menghukummu. Sebab setelah gelap yang panjang, selalu datang fajar. Dan pada saat itulah cahaya Weton Pon akan bersinar paling terang, menerangi banyak jiwa di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.